Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman akan menjelaskan mengenai Attention Deficit Disorder. Attention Deficit Disorder merupakan gangguan pemusatan perhatian. Jika didefinisikan secara umum, Attention Deficit Disorder menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Attention Deficit Disorder merupakan suatu kelainan perkembangan yang terjadi pada masa anak dan berlangsung sampai remaja. Gangguan perkembangan tersebut berbentuk suatu spektrum sehingga tingkat kesulitannya akan berbeda dari suatu anak dengan anak yang lainnya. Ada 3 gejala, yaitu anak tidak konsentrasi dengan ciri tidak fokus terhadap ajakan, dan impulsif dengan ciri bertindak tanpa berpikir. Ciri-ciri Attention Deficit Disorder. Ciri-ciri ini muncul pada masa kanak-kanak awal, bersifat menahun dan tidak diakibatkan oleh kelainan fisik yang lain, mental, dan emosional. Ciri utama individu dengan gangguan pemusatan perhatian meliputi gangguan perhatian, inattention, gangguan pengendalian diri, impulsivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya ADD pada anak. ADD atau Attention Deficit Disorder ini masuk ke dalam kategori kesulitan belajar, di mana terdapat faktor-faktor penyebabnya. Antara lain yang pertama ada intelijensia, di mana intelijensia ini dapat terjadi karena perbedaan belajar atau perbedaan stimulus pada anak. Yang kedua ada kelemahan saraf sensor. Kelemahan saraf sensor ini mengacu pada sistem kerja mata dan telinga atau hubungan antara sistem saraf pusat dari atau menuju organ-organ tersebut. Yang ketiga ada tingkat aktivitas dan jangka perhatian, di mana anak di sini memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada sesuatu hal. Yang keempat ada faktor genetik yang bisa dilihat dari sejarah keluarganya. Dan yang terakhir, adanya trauma prenatal, melahirkan, dan pasca natal, di mana dalam hal ini bisa terjadi karena kelahiran yang prematur, atau berat badan yang turun ketika masa kehamilan, atau anoksia atau kekurangan oksigen yang masuk ke otak, baik dalam masa kehamilan atau setelah melahirkan, atau bisa juga karena luka fisik yang serius yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar seorang anak. Selanjutnya ada hambatan atau dampak yang akan timbul pada anak ADD dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada menjawab tanpa ditanya. Ciri ini dapat menghambat proses pembelajaran karena anak tidak dapat mengendalikan diri dalam merespon. Yang kedua ada menghindari tugas, di mana anak di sini mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri pada kegiatan pembelajaran sehingga menimbulkan rasa frustasi dan kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga ada kurangnya perhatian, karena anak memiliki kesulitan dalam mendengar, mengikuti arahan, dan memberikan perhatian. Yang keempat, tidak menyelesaikan tugas dengan tuntas. Dalam hal ini, anak biasanya mengabaikan tugas dan akan timbul kebiasaan buruk yang dapat terus berulang baik dalam tempat yang sama atau di tempat yang lain. Yang kelima ada bingung terhadap arahan. Hal ini terjadi karena perhatian anak yang terpecah sehingga informasi yang mereka terima tidak diperoleh secara utuh. Yang keenam ada disorganisasi aktivitas, di mana anak ADD ini mengalami disorganisasi, impulsif, ceroboh, dan terburu-buru dalam melaksanakan aktivitas atau melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan pekerjaan yang acak-acakan.
Yang ketujuh, tulisannya yang kurang jelas. Dalam hal ini ada hubungan dengan aktivitas motoriknya dan sifat impulsif yang terburu-buru sehingga tulisannya sulit terbaca. Dan yang terakhir ada timbulnya masalah-masalah dalam sosial. Hal ini terjadi karena kecenderungan impulsif, kesulitan menguasai diri sendiri, toleransi yang rendah, dan sering kali timbul rasa frustasi pada anak ADD tersebut. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan ADD itu sendiri. Nah, ADD atau yang sering disebut dengan Attention Deficit Disorder atau adanya gangguan dalam pemusatan perhatian. Nah, ketika seseorang anak memiliki riwayat gangguan pemusatan perhatian ini, tentunya akan berpengaruh kepada proses belajar mengajarnya. Nah, tentunya kita sebagai calon guru harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk mengajarkan anak yang memiliki gangguan dalam pemusatan perhatiannya. Di sini terdapat beberapa cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu self-hypnosis atau yang biasa disebut dengan penggunaan sugesti. Nah, ketika kita sudah terjun ke dalam lapangan, jangankan untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan gangguan dalam pemusatan perhatiannya, anak-anak yang reguler pun, yang biasa-biasa saja pun, kita harus memberikan stimulus kepada anak-anak tersebut agar mereka semangat untuk belajar dan mau untuk belajar. Apalagi untuk anak-anak yang memiliki riwayat ADD ini, yang mereka itu cenderung lebih sulit untuk memusatkan perhatiannya. Jadi, self-hypnosis ini digunakan untuk guru untuk menstimulasi anaknya. Mungkin kalau menurut saya, mulai itu dari hati dulu, dari hatinya gurunya dulu untuk ingin mengajarkan anak itu secara ikhlas dari hati. Ketika kita sudah ikhlas dari hati ke hati, itu tuh perasaan pasti bakalan sampai kepada semua orang, baik itu yang reguler atau yang berkebutuhan khusus, itu pasti rasanya sama. Yang kedua yaitu terapi modifikasi. Nah, terapi modifikasi ini yaitu adanya kepatuhan anak terhadap perintah gurunya atau instruksi gurunya, dan yang kedua yaitu peningkatan kedisiplinan anak. Nah, yang pertama itu menuruti perintah atau instruksi dari guru. Nah, ketika anak sudah mau nih melakukan pembelajaran, sudah dia mau belajar, tentunya anak itu akan mau mengikuti perintah gurunya. Nah, dari ketika guru sudah sukses untuk menstimulasi anak, memberikan positive vibes untuk anak tersebut, tentunya anak akan mau belajar dan akhirnya menuruti perintah guru tersebut. Itu hubungannya dengan self-hypnosis yang tadi. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kedisiplinan anak. Nah, dalam peningkatan kedisiplinan anak ini bisa dilakukan dengan cara time out. Apa itu time out? Time out merupakan suatu cara untuk menangani situasi negatif anak agar mereka itu lebih bisa berpikir dengan tenang dengan apa yang telah dia lakukannya. Jadi seperti introspeksi diri, dengan apa yang sudah dia lakukan, dia berpikir apakah kayaknya kenapa saya harus time out ya, berarti saya melakukan kesalahan. Nah, itu untuk meningkatkan kedisiplinan anak tersebut. Setelah terapi modifikasi, selanjutnya ada terapi bermain. Nah, pada terapi bermain ini, yaitu kita bisa menggunakan dengan cara bermain puzzle. Nah, ketika anak bermain puzzle, tentunya itu konsentrasi anak itu diuji. Jadi, meningkatkan konsentrasi anak, meningkatkan fokusnya anak dalam bermain puzzle tersebut. Yang kedua bisa juga dengan menggunakan menyusun balok dalam bentuk horizontal atau dalam bentuk vertikal. Dan yang ketiga itu bermain peran. Jadi pada intinya pada terapi bermain ini anak itu dituntut untuk melakukan beberapa aktivitas yang memicu anak tersebut supaya fokus untuk memusatkan perhatiannya dan juga meningkatkan konsentrasi anak tersebut. Selanjutnya setelah terapi bermain ada juga terapi olahraga. Nah, di dalam olahraga ini kita bisa melakukan dengan bermain bulu tangkis, bermain bola, bermain basket, yang anak itu dituntut untuk konsentrasi fokus hanya pada bola itu saja. Atau bisa juga dengan bela diri atau meditasi yang anak itu dituntut untuk fokus terhadap hal itu saja.
Jadi ketika guru akan mengajarkan anak yang memiliki gangguan dalam pemusatan perhatiannya, guru itu cenderung harus memberikan aktivitas-aktivitas yang positif kepada anak tersebut agar anak tersebut cenderung mengurangi kegiatan aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi anak itu dilatih untuk fokus terhadap satu aktivitas itu saja. Juga dilatih juga kesabarannya seperti menunggu giliran atau juga dengan mengurangi agresivitas anak tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kalimat dari saya atau rekan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.